warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ina Sabita dengan NIM 1040125000458 dari kelas MB 4902. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Kasus ini menceritakan tentang Farhan, seorang arsitek sukses yang mengalami krisis identitas, lalu mulai mendekatkan diri kepada Allah dan dihadapkan pada beberapa dilema, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sosial. Di sini saya akan membahas beberapa masalah utama yang muncul beserta penjelasannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pandangan Islam. Yang pertama, krisis identitas dan tujuan hidup atau akidah. Masalah yang pertama adalah Farhan merasa hampa meskipun dia sudah sukses secara materi. Menurut saya ini terjadi karena sebelumnya tujuan hidup Farhan adalah untuk dunia, bukan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Dan juga dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Jadi wajar kalau Farhan merasa kosong karena hati manusia memang butuh kedekatan dengan Allah. Ketika Farhan kembali mulai beribadah, itu menunjukkan dia sedang kembali pada tujuan hidup dia yang sebenarnya. Kedua, iman harus dibuktikan dengan amal. Masalah yang kedua, Farhan tidak hanya percaya bahwa tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah, tapi dia juga mulai untuk sholat dan berbagi. Ini menunjukkan bahwa iman tidak cukup hanya dengan diyakini, tetapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 dijelaskan bahwa kebaikan itu bukan hanya formalitas, tetapi iman yang disertai dengan amal. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan, iman itu memiliki lebih dari 60 cabang. Artinya, iman itu luas dan harus diwujudkan dalam tindakan. Jadi, perubahan Farhan ini sudah tepat karena dia langsung mengamalkan tindakannya. Yang ketiga, dilema etika dalam pekerjaan antara halal atau haram. Selanjutnya, Farhan mengalami dilema saat diminta merancang bangunan yang meragukan secara agama. Menurut saya, ini adalah masalah serius karena berkaitan dengan halal dan haram. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan yang artinya dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Menurut pandangan ulama, membantu dalam hal yang mengarah pada maksiat tetap tidak diperbolehkan meskipun tidak dilakukan secara langsung. Jadi kalau bangunan itu digunakan untuk hal yang dilarang, Farhan sebaiknya menolak atau sangat berhati-hati agar tidak terlibat dalam dosa. Yang keempat, sumber hukum Islam atau cara mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, Farhan mencari dasar dari Al-Quran, hadis, kesempatan ulama, dan juga logika. Ini sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya, dalam menghadapi masalah, kita harus kembali ke sumber hukum Islam. Dan menurut saya, langkah Farhan ini sudah benar karena dia tidak asal mengambil keputusan, tapi mempertimbangkan berdasarkan syariat. Yang kelima, toleransi dan konflik antar karyawan. Masalah berikutnya adalah konflik antar staf yang berbeda keyakinan serta penggunaan ruang ibadah. Di sini, Farhan harus bersikap adil dan bijak. Seperti dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang disebutkan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan juga Quran Surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. Dan dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Menurut saya, solusi terbaik adalah dengan membuat aturan atau jadwal yang adil sehingga semua pihak tetap dihargai tanpa harus mencampur adukan keyakinan. Yang keenam, kepemimpinan dalam Islam. Terakhir, sebagai seorang atasan, Farhan harus menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya, keputusan Farhan akan berdampak pada orang lain, jadi dia harus bijak dalam menyelesaikan masalah. Dari studi kasus ini, kita bisa mengambil keputusan. Yang pertama, tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua, iman harus dibuktikan dengan amal. Yang ketiga, dalam pekerjaan kita harus memperhatikan halal dan haram.
Yang keempat, toleransi penting, tetapi tetap dalam batas syariat. Yang kelima, sebagai pemimpin kita harus bersikap adil dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're